Hai guys, kembali dengan Joseph di sini. Kali ini kita akan review sebuah smartphone dari Tecno, yaitu Tecno Pova 5 Pro 5G. Seperti apa detail reviewnya, pastikan kalian tonton sampai habis ya guys. Tapi sebelum itu jangan lupa klik tombol subscribe, aktifkan loncengnya, juga jangan lupa follow sosial media review gadget ya guys. Jadi, mari kita langsung review dari Tecno Pova 5 Pro ini ya guys. Mari kita bahas detail review dari HP ini. Aspek pertama yang akan kita bahas adalah sisi performance-nya, di mana HP ini dibekali oleh MediaTek Dimensity 6080 atau itu rebranding dari Dimensity 810. Di mana ini secara performance harian itu sudah tidak ada masalah ya guys. Ditemani oleh RAM 8GB itu sudah aman banget buat penggunaan harian, buat multitasking juga itu termasuk aman. Untuk sosial media apalagi itu sudah pasti aman banget, buat scrolling juga nyaman. Kemudian bagaimana dengan benchmark sendiri, kita uji coba dengan benchmark terlebih dahulu ya guys. Untuk uji coba menggunakan Geekbench, kalian bisa lihat skornya dengan kalian. Kemudian kita uji coba menggunakan 3D Mark Wildlife Extreme Stress Test, kalian bisa lihat skornya dengan kalian. Dan terakhir kita uji coba menggunakan PC Mark, kalian bisa lihat skornya dengan kalian. Overall secara benchmark sebenarnya HP ini punya performance yang cukup menarik untuk kelas harganya ya guys. Tapi beda cerita ketika kita ajak bermain game. Nah, kita coba game Mobile Legends, kalian bisa lihat untuk settingnya, ini sebenarnya kebuka rata kanan nih guys. Dan untuk level playable-nya juga sebenarnya termasuk bagus, tapi memang kita agak sayangkan rata-rata FPS itu kayak kelok di 60 FPS. Meskipun memang kita sudah buka, kita sudah set auto, refresh rate-nya juga sudah set 120 Hz, kemudian mode gamingnya sudah kita mentokin performance, itu tidak bisa tembus sampai 120 fps, padahal settingnya kebuka sampai ultra. Itu sangat disayangkan banget, mungkin perlu diperbaiki oleh Tecno dengan update software ya guys. Tapi ya itu adalah isu yang nanti kita akan bahas juga di bagian akhir. Kemudian untuk game Genshin Impact, kalian bisa lihat untuk settingnya, level playable, durasi baterai, semua di kalian. Kalian bisa juga lihat rata-rata FPS-nya juga termasuk bagus untuk kelas harganya. Dan overall secara performance sebenarnya oke, cuma memang agak disayangkan dia ada pembatasan dari game Mobile Legends tadi ya guys. Kemudian aspek berikutnya akan kita bahas dari sisi kameranya, di mana kualitas kamera dari Tecno Pova 5 Pro 5G ini menurut kita termasuk cukupan saja ya guys. Jadi memang kayaknya memang bukan fokus utama dari HP ini untuk kameranya. Kalian bisa lihat untuk sampel foto dan videonya setelah ini ya guys. Oke guys, ini dia adalah perekaman kamera depan dari Tecno Pova 5 Pro 5G kalau kita gunakan buat rekaman video. Jadi dia bisa merekam hingga resolusi 2K, tapi kalau bisa kita lihat di sini memang kayaknya ini bukan nilai jual utama dari HP ini. Jadi kalau kalian lihat tadi tiba-tiba warm sedikit, tiba-tiba seperti itu. Dan ini kalau kalian lihat dynamic range-nya agak parah ya, nggak terlalu bagus ya untuk kualitas kamera depannya. Tapi ya silakan terus komentar mengenai kualitas kamera depan dari Tecno Pova 5 Pro 5G ini. Memang ini kayaknya memang bukan fokus di kamera, tapi di performance ya guys. Tapi ya silakan tulis pendapat komentar ya guys. Oke guys, ini dia adalah perekaman kamera belakang dari Tecno Pova 5 Pro 5G. Kalau kita gunakan buat perekaman video kurang lebih seperti ini untuk kualitas gambarnya. Menurut kita sih untuk kamera belakangnya jauh lebih bagus daripada kamera depannya. Dynamic range-nya juga lebih kelihatan. Kalian bisa lihat ya, tadi itu di belakang kita itu ada langitnya. Dan seperti ini ya harusnya. Tapi ya tadi untuk kamera depan kalau buat perekaman video juga kurang maksimal ya. Dan ini dia bisa merekam resolusi 2K untuk kamera belakangnya, itu sesuatu yang oke. Dan ya 1080p 60 fps juga bisa untuk kamera depan belakang ya guys. Silahkan terus komentar mengenai kualitas kamera belakang dari Tecno Pova 5 Pro 5G ini ya guys. Kemudian kualitas layar IPS Full HD Plus 120 Hz juga termasuk nyaman banget buat dipakai harian. Dipakai selama dipakai indoor itu sudah pasti aman banget. Kalau dipakai di outdoor ya kalian tahu layar IPS itu memang kurang terang kalau dipakai di outdoor ya guys. Kemudian kualitas dual speaker yang dibawa oleh HP ini termasuk baik.
Kalian bisa dengarkan di video unboxing untuk kualitasnya ya guys. Kemudian kualitas baterai life dari HP Tecno Pova 5 Pro 5G ini termasuk cukup baik, termasuk awet untuk penggunaan harian ya guys. Kemudian HP ini sudah support 45 watt fast charging, di mana itu butuh waktu sekitar 55 menit untuk full charge dari 1% ke 100% ya guys. Kemudian dari sisi kelengkapan fitur sudah ada side fingerprint scanner, sudah ada face unlock, sudah ada NFC dan 5G ready ya guys. Kemudian dari sisi desain dan build quality juga termasuk bagus, desainnya termasuk unik untuk sebagai HP gaming ini memang kesannya cukup bagus, apalagi ada LED di bagian belakangnya LED light, itu yang kalau misalnya kalian pakai buat charging itu akan nyala, atau kalian buat dengarkan lagu itu bisa nyala, asal kalian dengarkan lagu menggunakan speakernya ya guys. Kemudian ada beberapa catatan yang perlu kita sampaikan mengenai HP ini, di mana yang pertama adanya isu throttling ketika kita ajak bermain game, di mana ini sudah kita buktikan ketika kita mode performance itu dia drop guys secara FPS, rata-rata FPS-nya dari yang harusnya kalau mode normal untuk gamingnya standarnya itu bisa sampai 61 FPS rata-rata kurang lebih, ketika mode gaming itu malah bisa drop sampai di bawah 60 FPS. Itu agak disayangkan banget ya guys. Kemungkinan ini karena isu dari manajemen panas yang memang ini adalah isu kedua yang kita temukan di HP ini. Untuk bermain game itu memang lebih mudah panas. Memang oleh karena itu, kalau kalian beli HP ini di saat bundling sama cooler, gunakan cooler tersebut. Karena memang ini kayaknya kurang oke sistem pendinginannya. Jadi yang pertama dari sisi throttlingnya, yang kedua itu karena manajemen panas. Jadi manajemen panas ini menyebabkan throttling tadi ya guys. Itu yang gak disayangkan dari HP gaming guys. Kemudian ada isu lagi dari refresh rate layar, di mana refresh rate layar kalau kita set auto, itu kalau kita ajak bermain game Mobile Legends itu kayak FPS-nya kelok di bawah sampai mentok di 60 FPS aja. Tapi kalau kita buat set ke 120 FPS, layarnya harus 120 FPS, itu baru bisa naik ke 75-an ya guys. Tapi itu pun nggak bisa naik ke 120. Kita nggak tahu kenapa, itu mungkin ada isu secara bug secara program yang mungkin perlu diperbaiki oleh Tecno ya guys. Kemudian kita masih menemukan satu isu lagi, yaitu adalah isu GPS yang ditemukan ketika kita buat navigasi. Memang isu ini tidak selalu terjadi guys, tapi kita menemukan ada 1-2 kali kejadian ketika kita gunakan buat navigasi itu GPS-nya tuh agak delay. Yang kita nggak tahu itu apakah isu koneksi atau isu dari GPS-nya sendiri. Tapi ya semoga ini hanyalah isu koneksi, tapi kita perlu sampaikan karena itu temuan yang selama kita uji review dari HP ini ya guys. Kemudian HP ini sudah punya slot SIM card 2+1 yang artinya kalian tidak perlu khawatir, kalian bisa tambah microSD meskipun storage bawahnya sendiri sudah besar 256 GB ya guys. Kemudian HP ini tidak support virtual background zoom yang memang wajar karena chipsetnya memang belum mendukung untuk virtual background zoom ya guys. Kemudian sebagai HP gaming, HP ini punya fitur bypass charging yang pasti enak banget buat gaming sambil charging ya guys. Itu dia tadi adalah detail review dari HP Tecno Pova 5 Pro 5G ini. Kalau menurut kita sendiri, sebenarnya HP ini layak untuk dibeli. Tapi memang tidak sesuai dengan hype yang diberikan oleh kesan embel-embel 5G-nya, MediaTek Dimensity 6080-nya, yang dimana kita expect-nya sudah terlalu tinggi untuk sebagai HP gaming di kelas harganya. Menurut kita ini memang adalah isu yang perlu diperbaiki oleh Tecno dari sisi software supaya lebih optimize lagi, manajemen panasnya juga supaya lebih baik lagi di generasi selanjutnya. Dan ya, semoga Tecno mendengarkan feedback kita pada video ini. Dan kita perlu apresiasi juga Tecno bisa memberikan spesifikasi yang ditawarkan di kelas harganya di bawah 3 juta rupiah. Sangat jarang banget ya guys. Dengan chip MediaTek Dimensity 6080 di tahun 2023 ini. Itu sangat jarang banget ya guys. Meskipun itu rebranding dari Dimensity 810. Dan ya, thank you sudah nonton video ini. Kalau misalnya kalian tertarik untuk beli produk ini, langsung saja cek link di deskripsi video. Nanti kita akan taruh link pembeliannya. Dan sampai ketemu di video selanjutnya guys. Oke guys, bye-bye.